Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatang dengan NPM 23406020033 dari lokal A3. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kemampuan awal siswa untuk memenuhi tugas PTS mata kuliah program pengembangan pembelajaran bahasa. Selamat menyaksikan. Baik, adapun materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian analisis kemampuan awal siswa, yang kedua, fungsi kemampuan awal siswa, dan yang ketiga, jenis-jenis kemampuan awal siswa, dan yang keempat, langkah-langkah analisis kemampuan awal siswa. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian analisis kemampuan awal siswa. Kemampuan awal atau prior knowledge adalah salah satu aspek kognitif yang berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang telah didapat siswa sebelum mempelajari kemampuan yang lebih tinggi. Agar pelajaran dapat diikuti dengan baik, siswa seharusnya sudah memiliki kemampuan awal yang dibutuhkan sebagai prasyarat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru. Menurut Robert dalam Muhyiddin Shah 2006 halaman 121 yang mengatakan bahwa kemampuan awal prasyarat awal untuk mengetahui adanya perubahan. Dalam proses belajar, PK merupakan kerangka di mana peserta didik menyaring informasi baru dan mencari makna tentang apa yang sedang dipelajari olehnya. Proses membentuk makna melalui membaca didasarkan atas PK, di mana peserta didik akan mencapai tujuan belajarnya. Dari uraian tersebut, kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Astuti 2015. Menurut Sumantri 2015 dalam Juniawan 2020, penalaran siswa dapat memecahkan masalah matematika dipengaruhi oleh kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh siswa sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran materi berikutnya. Cepat lambatnya siswa dalam menguasai materi pelajaran matematika dipengaruhi oleh tingkat kemampuan awal siswa. Sehingga untuk mempelajari konsep B yang mendasarkan pada konsep A, seseorang perlu memahami lebih dulu konsep A. Ini berarti untuk mempelajari matematika harus bertahap dan berurutan serta mendasarkan pada pengalaman belajar yang telah lalu. Faktor kemampuan awal siswa dianggap paling berpengaruh seperti diungkapkan Karso dan kawan-kawan 1993 dalam Guys and Afriansyah 2017. Faktor siswa atau murid sebagai peserta didik merupakan faktor yang penting dalam proses belajar mengajar matematika. Ada faktor-faktor yang sepenuhnya tergantung pada siswa, seperti kecerdasan, kesiapan, dan bakat anak. Setiap individu mempunyai kemampuan yang berlainan. Menurut Yusuf 2011 dalam Guys dan Afriansyah 2017, kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh siswa sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Cepat atau lambatnya siswa dalam memahami materi matematika dipengaruhi oleh tingkat kemampuan awal yang dimilikinya. Siswa yang memiliki kemampuan awal yang tinggi akan lebih mudah untuk memahami materi matematika karena matematika terdiri dari materi-materi yang saling berkesinambungan. Sehingga untuk mempelajari suatu materi matematika, siswa harus belajar secara bertahap dan berurutan serta mendasar pada pengalaman belajar yang telah lalu. Selain itu, siswa dengan kemampuan awal yang tinggi juga akan dapat melakukan penalaran dengan baik. Astuti 2015. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu fungsi kemampuan awal siswa. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk membuat siswa mau belajar. Untuk keberhasilan tersebut, maka dalam pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Kedua, memilih pendekatan pembelajaran dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik serta menetapkan alat evaluasi.
Memperhatikan hal di atas, perencanaan pembelajaran sangat membutuhkan identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa sebagai analisis kemampuan awal siswa. Analisis kemampuan awal siswa dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman siswa, baik sebagai kelompok atau pribadi. Analisis kemampuan awal siswa merupakan kegiatan mengidentifikasi siswa dari segi kebutuhan dan karakteristik untuk menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku, yaitu menyangkut pencapaian tujuan dan penguasaan materi pembelajaran. Baik, langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis kemampuan awal siswa. Regiulut 1983 mengidentifikasi 7 jenis kemampuan awal yang dapat digunakan untuk memudahkan perolehan, pengorganisasian, dan pengungkapan kembali pengetahuan baru. Ketujuh jenis kemampuan awal itu adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan bermakna tak terorganisasi atau arbitrarily meaningful knowledge sebagai tempat mengaitkan pengetahuan hafalan yang tak bermakna untuk memudahkan retensi. Pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Pengetahuan ini sangat berguna untuk mengingatkan hafalan dan pengetahuan yang tak bermakna yang bertujuan memonip, misalnya Mijiku Hibiniu untuk menghafalkan warna pelangi. Yang kedua, pengetahuan analogis atau analogic knowledge yang mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lain yang amat serupa, yang berada di luar isi yang sedang dibicarakan atau dipelajari. Pengetahuan analogis ini berada di luar isi yang sedang dibicarakan atau dipelajari. Pengetahuan analogis ini berada di luar konteks isi pengetahuan baru yang sedang dipelajari, namun terdapat kaitan berikut. Berada pada tingkat keumuman yang sama, memiliki kesamaan dalam hal-hal pokok. Contoh-contoh pengetahuan analogis tidak termasuk dalam contoh-contoh pengetahuan baru, misalnya pengetahuan baru tentang prinsip penawaran dan permintaan. Maka bisa dianalogikan dengan peminat masuk ke perguruan tinggi dengan daya tampung perguruan tinggi. Meskipun pengetahuan analogis ini tidak ada kaitan dengan pengetahuan baru, tetapi sangat. Yang ketiga, pengetahuan tingkat yang lebih tinggi, superordinate knowledge yang dapat berfungsi sebagai kerangka kaitan lanjut bagi pengetahuan baru. Gardner menyebutkan sebagai kapasitas belajar, hubungan antara kapasitas tersebut sebagai hubungan prasyarat dan syarat. Jadi kapabilitas konsep abstrak sebagai superordinat dari konsep konkret. Kapabilitas belajar menurut Gardner dibedakan atas 5 bagian, yaitu diskriminasi, konsep konkret, konsep abstrak, kaidah atau rule, dan kaidah tingkat lebih tinggi lagi. Yang keempat, pengetahuan setingkat atau coordinate knowledge yang dapat memenuhi fungsinya sebagai pengetahuan asosiatif dan atau komparatif. Pengetahuan setingkat ini memiliki tingkat kemampuan dan kekuasaan yang sama dengan pengetahuan yang sedang dipelajari. Misalnya konsep hewan berkaki ruas dan konsep hewan bertulang belakang. Kedua hewan tersebut tidak sama, tetapi keduanya merupakan contoh hewan, jadi mengaitkan pengetahuan baru yang sedang dipelajari dengan pengetahuan koordinat yang telah diketahui oleh pembelajar akan memudahkan perolehan pengetahuan tersebut. Yang kelima, pengetahuan tingkat yang lebih rendah, subordinate knowledge, yang berfungsi untuk mengkonkretkan pengetahuan baru atau juga menyediakan contoh-contoh. Ini kebalikan dari pengetahuan yang lebih tinggi, ada kesamaan fungsi dengan pengetahuan pengalaman. Yang keenam, pengetahuan pengalaman atau experiential knowledge yang memiliki fungsi sama dengan pengetahuan tinggi yang lebih rendah, yaitu untuk mengkonkretkan dan menyediakan contoh-contoh bagi pengetahuan baru. Pengetahuan pengalaman mengacu kepada ingatan seseorang pada peristiwa-peristiwa atau objek-objek khusus dan yang tersimpan di dalam experiential database, istilah yang digunakan Regiulut. Yang ketujuh, strategi kognitif yang menyediakan cara-cara mengolah pengetahuan baru, mulai dari penyandian, penyimpanan, sampai dengan pengungkapan kembali pengetahuan yang telah disimpan dalam ingatan. Hal ini berfungsi membantu mekanisme pembuatan hubungan-hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Baik, selanjutnya kita ke materi yang keempat, langkah-langkah analisis kemampuan awal siswa.
Ada 3 langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis kemampuan awal siswa. Langkah-langkah itu adalah: 1. Melakukan pengamatan observation kepada siswa secara perorangan. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes kemampuan awal yang digunakan untuk mengetahui konsep-konsep, prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang telah dikuasai oleh siswa yang terkait konsep, prosedur, atau prinsip yang akan diajarkan. Wawancara atau angket dapat digunakan untuk mengenali informasi mengenai kemampuan awal yang lain seperti pengetahuan yang tidak terorganisasi, pengetahuan pengalaman, analogi, dan strategi kognitif. Yang kedua, tabulasi karakteristik pribadi siswa. Hasil pengemasan dilakukan pada langkah pertama ditabulasi untuk mendapatkan klasifikasi dan rinciannya. Hasil tabulasi akan digunakan untuk daftar klasifikasi karakteristik menonjol yang perlu diperhatikan dalam menetapkan strategi pengelolaan. Yang ketiga, pembuatan daftar strategi karakteristik siswa. Daftar ini perlu dibuat sebagai dasar menentukan strategi pengelolaan pembelajaran. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar ini adalah daftar harus disesuaikan dengan kemajuan-kemajuan belajar yang dicapai siswa secara pribadi. Ada beberapa macam instrumen yang bisa digunakan memperoleh data tentang karakter siswa, meliputi observasi, wawancara, angket, daftar pertanyaan, dan melakukan tes. Baik, itulah tadi materi tentang analisis kemampuan awal siswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.